kenapa waktu 60 menit? Gitu. Mereka juga yang bikin. Kenapa nggak 70 menit? Ya, gitu. Kenapa dari Norwich, dari GMT, ya kan gitu. Karena mereka mau bangun alam bawah sadar kita untuk selalu hidup kayak dikejar-kejar. Jadi hilang kita punya free will dan akhirnya kita menjadi manusia robot. Mungkin juga untuk memutus keilahian kali Pak, biar kita nggak sinkron sama alam. Ya, Karena makanya dia selalu putarnya begini. Iya, nggak sinkron, jadi manusia bingung nih, jadi nggak nyatu gitu sama Ya, alam. sebenarnya kita hidup di dalam kendali sistem yang membuat kita ini seperti robot. Kalau sistem mengatakan ini yang benar, kita dipaksa ini yang benar. Padahal kita punya kemampuan yang lebih dahsyat lagi daripada sekedar hanya membenarkan kebenaran yang distandarisasi. Iya betul. Nah, jadi neokolim, penjajahan itu, makanya kita masuk ke dalam, karena kita diantar ke depan pintu gerbang, terus kemudian kita ditarik lagi oleh neokolim, penjajahan gaya baru. Apa penjajahan gaya barunya? Adalah dijajah oleh sistem. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kalau tanggapan Pak Dharma mengenai orang-orang yang sudah kehilangan rasa rasionalitasnya terhadap misalnya keturunan Nabi gitu, yang diklaim seperti itu seperti apa? Rekornya Indonesia paling banyak ya. Aku lihat tuh artikelnya, kata Indonesia memiliki rekor paling banyak untuk Orang pada keluarga. tanya gimana ya cara daftar jadi turunan Nabi gitu. Ya, saya tidak bisa menanggapi terlalu dalam ya. Tetapi yang mau saya sampaikan, bahwa semua terjadi bukan kebetulan. Everything happen by purpose. Kenapa bisa ada tiba-tiba banyak di Indonesia kan gitu, ya? Sejak kapan? Coba mulai diselidiki. Tuh. Terus kenapa ras itu menjadi dominan, ya? Terus kenapa Indonesia dipilih seperti itu, ya? Sehingga sekarang ya disebut mayoritas, ya kan? Ya itu. Kan semuanya import, ya. Termasuk Kristen import juga, ya. Nah, kita sendiri akhirnya kehilangan jati diri, nggak paham dan itu. Apakah itu terjadi dengan enggak? Itu by design. Itu by design, yang dibilang apa ya, agama sematik ya. Ya itu they create everything ya. Jadi itu perlu dipahami secara mendalam ya. Untuk itu. Terus kemudian kan ketika tahun 1946, ketika ada 5 bahasa dijadikan bahasa internasional, ditambah 1 plus ya, bahasa Arab juga, itu kan dijadikan bahasa internasional. Siapa yang menjadikannya? United Nations. Itu. Jadi ketika Inggris, Perancis, Spanyol, Mandarin, terus apa lagi satu ya? Rusia, dan satu lagi ditambah lagi kemudian Arab. Dengan bahasa Arab. Sekali lagi saya kasih kode aja ya. Everything happen by Design. by purpose. Ada purpose-nya. There is a mission. Ya. Saya tidak kalau terlalu menjawab terlalu ini. Gak enak ya Bang. Ya. Saya mencoba untuk bijak. Iya. Gitu. Karena ini yang disebut dengan tepat. Kita harus bisa namanya berhikmat. Tidak cepat, tidak lambat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, supaya tetap kokoh. Kecuali pas offline ya Bang ya. Kecuali pas offline ya. Iya kan, ketemu dengan komunitas sendiri itu baru belak-belakan gitu ya Bang ya. Kalau memang hati terbuka untuk itu.
Jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti atau mendengarkan ketika dia belum mau untuk mendengarkan. Ikhlas menerima, ikhlas melepas. Itu penting sekali. Nah, itu sehingga apa? Saya lahir ke dunia, saya tidak bawa apa-apa. Saya ikhlas. Saya lahir dengan wajah yang jelek begini, dengan ya jelek menurut dunia. Saya hitam karena yang putih yang dibilang ganteng dan sebagainya. Saya mendapatkan fasilitas, kemampuan untuk bisa mendapatkan apa-apa. Dan saya harus siap, ikhlas melepas. Kalau itu ada, maka tidak ada satupun rasa kekhawatiran dan ketakutan lagi. Persoalannya selama ini, sistem menggiring kita untuk berada dalam posisi suffering. Level suffering, contracted, kita selalu berada di bawah garis yang memenjarakan kita. Jiwa kita, yang saya sebut di pembicaraan kita yang lalu, mental block. Sebenarnya jiwa yang terpenjara. Itu. Jiwa yang terpenjara. Takut ini, takut itu. Takut malu, FOMO. Dan setiap istilah-istilah yang begitu rame atau Viral, ya. menjadi buah bibir. Nah, saya ketemuin kata-katanya buah bibir. Itu mereka yang mempopulerkan. Itu. Bahkan segala macam kriteria, kamu dosa ini, dosa yang tidak bisa diampuni, misalnya bla 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 bla, itu mereka yang bikin. Gitu. Kamu nggak boleh begini, dianya begitu. Ya, makanya orang-orang bangsa Afrika, kamu tidak boleh menggali ini karena di situ ada setan kan gitu. Dia yang gali. Lalu dia perbudak orang Afrika. Ya. They ask we to cannot digging, but they digging gitu. Mereka yang gali itu harta benda di sana. Itu. Termasuk gambar peta Afrika juga kan mereka kecilin. Ya. Belum lagi kalau kita bahas kenapa waktu 60 menit. Gitu. Mereka juga yang bikin. Kenapa nggak 70 menit? ya, gitu. Kenapa dari Norwich, dari GMT, ya kan gitu. Karena mereka mau bangun alam bawah sadar kita untuk selalu hidup kayak dikejar-kejar. Jadi hilang kita punya free will dan akhirnya kita menjadi manusia robot. Mungkin juga untuk memutus keilahian kali Pak, biar kita nggak sinkron sama alam. Ya, makanya dia selalu putarnya begini. Iya, nggak sinkron kita, jadi manusia bingung nih, jadi nggak nyatu gitu sama Ya, alam. memang. Ya, jadi dikejar dengan busy kan, kesibukan kan, busy kan, being under certain yoke. Jadi orang dikejar-kejar waktu. Nah, sementara pembagian waktu mereka yang bikin juga. Yang disebut GMT, yang saya bilang tadi di Norwich. Sementara ada negara yang bagaimana? Negara yang tidak ada mataharinya, misalnya. Atau negara yang tidak pernah ada gelapnya. Gitu. Jadi mereka yang ngatur waktu itu. Nah, ini berpengaruh juga terhadap itu. Bahkan apa yang pernah minta tuh antara Hong Kong dengan Cina bisa berbeda waktunya. Padahal mereka ada dalam garis yang sama. Jadi badan kita juga jadi nggak sinkron gitu loh Pak. Iya. Jadi jauh gitu Ya. dari fitrah naturalnya. Ya, sama seperti ketika kita disuruh istirahat tidur kan untuk ini. Padahal pada saat kita tidur kita lagi sebenarnya tubuh kita lagi reprogram. Itu. Tapi mindset yang kita program, gue mau istirahat, melepaskan kepenatan dan kita memprogram lagi diri. Kita sebenarnya tubuh mau memprogram diperbaiki kembali ke fitrah, tapi kita sudah program duluan. Luar biasa. By design. Waduh, luar biasa. By design. Hebat sekali mereka, ya. Kenapa 60 menit, ya kan itu? Kenapa dia pilih 60 detik? Hebat banget itu. 6. Sekolah ya. Iya. Dan mereka suka dengan angka 396. Itu. 369. 69. Jadi kalau makanya jam 9, 3, 6. Ya kan? Segitiga ya. Iya ya. Lu balikin nih ke atas. Yang disembah apa? Angka 6. Gitu. Nah, Iya. clockwise ini
melawan fitrah. Harusnya Counter ya. counterclockwise. Ya mungkin dalam ilmu, saya nggak tahu ya, di ilmu kesehatan ngerti nggak ya, namanya vortex. Itu yang penting. Makanya kondisi-kondisi makanan dan sebagainya, alam, apa yang terjadi dengan cuaca yang dikotorin ini, itu sebenarnya itu sengaja untuk merubah supaya orang error semua. Itu. Sehingga orang berpikir gini, Mbak. Sen kanan belok kiri. Dia pikir benar, tapi ternyata dia menuju ke jalan yang salah. Dikasih bangun, marah. Itu. Ada lagi? Kalau kita nggak sinkron, emang mereka sinkron, Pak? Ya? Kita nggak sinkron nih. Mereka sinkron nggak? Mereka sinkron. Mereka sinkron ya? Mereka sinkron. Mereka sinkron. Curang ya. Enggak, dan apa ya? Itu hasilnya berbeda yang itunya. Makanya mereka disebut Illuminati. Mereka tercerahkan. Iya. Gitu. Makanya kan dia tahu yang sinkron. Dia tahu dia mau bikin apa, gitu. Karena memang dia mau playing God kan. Makanya kenapa istilah playing God juga mereka yang suruh iniin jadikan buah bibir ke telinga kita terus. Jadi segala sesuatu yang ada di kepala kita, di telinga kita, semua dari mereka. Mau merek baju, mau television. Televisi kan television. Mau apa lagi? Itu tadi. Semua mereka. Makanya mereka yang bikin istilah devil, God, devil dibolak-balik dari kata live. Gitu. Jadi orang yang masih berpikir tentang dunia, dia adalah devil, gitu. Itu doang. Kita tinggalkan sisi spiritualitas kita nih ya, kapalnya. Ini akan selalu terhubung. Akan selalu terhubung. Ya, antara spiritualitas dengan yang ini kan. Karena yang mereka mau hancurkan justru memang spiritualitas. Iya, betul. Jadi jangan dipikir, kesehatan nanti aja ya, isu kesehatan. Nggak bisa, ini terhubung. Mau bicara CBDC, ini terhubung. Oke, kita bahas nanti, Pak. Ya, mau apa saja terhubung. Boleh, kita bahas lagi. Nggak mau apa saja terhubung gitu loh. Ya, tuh. Tanggapan Bapak mengenai kayak tambang-tambang ilegal ataupun pekerja-pekerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia seperti apa, Pak? Kok dibiarkan? Kok dibiarkan gitu? Sekarang pun begitu, ya kan, banyak tambang-tambang liar. Kalau saya lihat di sosial media, saya mau marah tapi nggak bisa. Saya nggak punya power, saya nggak punya jabatan. Siapa saya gitu loh? Tapi saya sebel banget. Saya sebel banget. Sebel banget. Buktinya kalau viral, ya kan? Sekarang kita hanya bisa bersatu dengan viral. Ya kan? Iya. Gitu loh. Karena fenomena viral, no viral, no justice, ini fenomena yang terjadi dengan media sosial. Di mana masyarakat yang lemah melihat ini sebagai peluang. Peluang untuk menumpahkan keluh kesahnya, ketidakmampuannya untuk mempermalukan mereka yang sok-sokan berkuasa. Karena karena punya power, dua karena punya uang. Itu. Nah, nggak ada lain. Nah, tapi waspada, ingat bahwa ini adalah fenomena yang sudah dikonsepkan oleh si mereka, the ruling system atau sutradara. Supaya terjadi apa? Makan ancur-ancuran di antara kalian. Ini konsep adu domba sebenarnya. Buat kita oke, no viral, no justice. Ya. Bahasanya aja Inggris kok. Kita bilang no viral, no justice itu kan dari mereka juga. Jadi mereka pinter. Udah tak ini lempar, ini bahas istilahnya itu. Coba sadar dong. Ya. Segala sesuatu yang berbau itu begitu keluar nanti diterjemahkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan bahasa adopsi. Indonesia juga fabrikasi kok. Melayu, Sanskerta, Peranakan ya. Bahasa Inggris, ya kan, Belanda dan sebagainya diudak, lalu Serapan. muncullah namanya Sumpah Pemuda. Satu, nah ya kan gitu. Padahal ya bahasa yang ditarik-tarik dari kanan kiri
Itu. Ya, bahasa Jawa juga ada. Gitu. Ngaji bahasa Indonesia bukan. Ngaji Roso. Kan gitu. Ya, ada sirna rasa. Gitu. Ya yang ngerti di sini, mungkin yang di sana nggak ngerti. Gitu. Nah, lalu disamakan, masuklah yang tadi disebutkan itu kan, dipakailah itu. Jangan lupa ngaji loh. Ngaji. Tapi kalau dari bahasa aja ya istilahnya tuh kita terinfiltrasi gitu ya dari cuma kosakata aja atau dari frame-frame tertentu. Berarti sebenarnya penjajahan itu udah nggak perlu lagi pakai senjata kali ya. Jadi penjajahan, apakah ini bisa dibilang penjajahan era digital? Ini yang disebut Bung Karno, neokolim. Ya, neokolim. Jadi kembali lagi, United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai dengan dibentuknya Liga Bangsa setelah Perang Dunia Pertama. Itu. Dimana pada saat itu mulai didengungkan yang namanya New World Order oleh Wooden Board. Kemudian dibangunlah dengan tujuan itu. Jadi Liga Bangsa-Bangsa, terus kemudian bertransformasi menjadi United Nation. Tapi diselingi dulu dengan Perang Dunia Kedua. Untuk apa? Untuk perubahan sistem perbankan dunia. Nah, itu. Terus kemudian ditentukan bahwa US dollar sebagai patokan mata uang dunia. Itu. Tadi apa lagi ya? Neokolonialisme. Ya itu. Jadi neokolonialisme, makanya kita merdeka. Ya, dulu kan saya nggak berani mengatakan ini karena kita udah didoktrin tuh. Bambu runcing membuat kita merdeka. Pikir-pikir bambu runcing baru mau datang begini dari sana sudah apa iya gitu kan. Tapi luar biasa loh kita didoktrin waktu sekolah. Sekarang saya udah nggak sekolah, ya kan? Nggak sekolah. Jadi kita perlu ya karena di sekolahin kita jadi ngerti nih. Ternyata kita dilomboni. Itu. Tapi hebat juga sih yang apa namanya penulis sejarah. Nah sekarang mau berubah lagi sejarah itu kan? Iya kan? Oleh yang punya kekuasaan. Makanya kenapa sejarah disebut dalam bahasa Inggris history. His itu penguasa. Jadi story-nya tergantung gue yang berkuasa. Kan gitu. Nah, kita sudah dihantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tapi pintunya sudah dibuka atau belum? Soekarno kan gitu. Gitu. Nah, siapa yang memerdekakan kita? Suka tidak suka kita harus akui bahwa panitia yang di-endorse, yang didorong, ditekan oleh United Nations. Ditekan atau dialah yang di belakangnya, yang jelas itu dan United States. Menekan kepada waktu itu Jepang. Dibentuklah namanya BPUPKI. Lalu kemudian BPUPKI menyepakati untuk membentuk panitia yang disebut PPKI. Itu. Lalu makanya kalau kita pelajari ini Bung Karno baca proklamasi itu siapa yang nulisin, siapa yang ajarin, siapa yang iniin, terus kenapa, bagaimana ceritanya ngeduetin kan gitu. Ini kita perlu dalami, duetin dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pernah sekolah di Belanda dan sebagainya. Jadi artinya apa? Mari belajar kritis, jangan cuman terima. Karena ternyata guru-guru yang ngajarin kita juga nggak ngerti kenapa. Gitu. Karena dia hanya mengajar untuk sebagai profesi. Itu. Memang ini ada kadang-kadang yang komplain, "Wah, kok gitu guru gini?" Lah faktanya memang begitu. Saya kan pernah jadi murid. Dan setelah itu saya banyak ketemu guru ya di luar ini. Dan mereka bercerita, "Iya sih Pak, yang Bapak bilang benar." Itu. Cuman kan kadang-kadang kan orang karena egonya nggak mau mengakui. Padahal maksud saya apa? Mari kita sama-sama awake gitu loh, bahwa sebenarnya kita hidup di dalam kendali sistem yang membuat kita ini seperti robot. Kalau sistem mengatakan ini yang benar, kita dipaksa ini yang benar. Padahal kita punya kemampuan yang lebih dahsyat lagi daripada sekedar hanya membenarkan kebenaran yang distandarisasi. Iya betul. Nah, jadi neokolim
penjajahan itu, makanya kita masuk ke dalam, karena kita diantar ke depan pintu gerbang, terus kemudian kita ditarik lagi oleh neokolim, penjajahan gaya baru. Apa penjajahan gaya barunya? Adalah dijajah oleh sistem. Gitu. Dimulai dari sistem ekonomi, sistem politik, otomatis akan berkorelasi dengan sub-subnya itu, termasuk pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Gitu. Tapi dalam neokolim 2.0 ini berarti bisa dibilang bahwa yang direbut itu bukan lagi tanah ataupun kekayaan bangsa ataupun rempah, tapi merupakan opini ataupun bahkan kesadaran rakyat, perhatian mungkin. Jadi semuanya dicetak dalam sebuah digitalisme. Iya, memang kan terlihat sekali ketika zaman COVID ya. Pandemi yang lalu, karena kenapa akan ada tambahan di depan lagi pandemi berikutnya. Di situ terlihat sekali bahwa masa ini adalah masa perang opini. Gitu. Perang opini. Apa itu perang opini? Operasi intelijen. Opini. Operasi intelijen. Jadi berperang opini, perang chipcon, gitu loh kan. Ini chipcon ini, makanya istilahnya ada proxy. Ya, kayak ini, oh ini kok dari Cina, kan di Cina. Oh ini Amerika, mana ini. Kita dibikin bingung mana sebenarnya ini, nggak taunya apa. Sutradara mereka juga sama. Gitu. Jadi ada namanya perang opini, dibangun lewat apa? Yang terbentuklah persepsi dengan menggunakan narasi-narasi. Ya, padahal ya itulah yang disebut dengan propaganda. Tujuannya propagandanya bagus, tapi 180 derajat. Makanya kita mengenal ada istilah 180 derajat, mereka yang bikin juga. Jadi mereka bilang A, belok kanan, mulia kan? Sen kiri, yang gitu. Dari mana kita bisa dengar kayak begitu? Pasti ada yang mengawalinya. Jadilah itu. Termasuk omon-omon juga. Iya, kenapa jadi kok kayak jadi populer, padahal udah lama itu bahasa omon-omon kan? Gitu. Luar biasa. Ya, permainan marketing ini luar biasa.